Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan untuk di video saya kali ini, saya akan kembali melanjutkan membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa dari sebuah buku yang dituliskan oleh Bapak Wardiman Joyonegoro. Saudaraku yang berbahagia, untuk di video yang kemarin saya sudah membacakan yang mana ini adalah persiapan waktu itu, persiapan pertemuan antara Pangeran Diponegoro dan Jenderal Dekok. Dan untuk saat ini saudaraku, ini adalah momen pertemuan atau perundingan Pangeran Diponegoro dan Jenderal Dekok. Dan detik-detik inilah Pangeran Diponegoro yang pada akhirnya menyerahkan takdirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditangkap oleh Belanda dengan siasat yang tidak baik Jenderal Dekok. Kita mulai saudaraku, ini sangat-sangat seru, makanya jangan sampai terlewatkan ini. Kita belajar sejarah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perundingan di Magelang terjadi tanpa ada rasa curiga Pangeran Diponegoro bahwa dia akan dikhianati. Pangeran Diponegoro senantiasa berbaik sangka dan tidak tahu kalau memang mau dikhianati. Inilah suri tauladan dari Pangeran Diponegoro yang senantiasa berprasangka baik kepada siapapun. Sebab dia berpegang pada janji Kolonel Clarence yang mewakili Jenderal Dekok sewaktu menemuinya sebelum berangkat ke Menoreh dan selanjutnya beristirahat di Matese selama bulan puasa. Janji tersebut mengenai perundingan yang akan berlangsung dengan Jenderal Dekok berbunyi, jika perundingan itu ternyata tidak sesuai dengan kemauan Pangeran Diponegoro, dia tentunya akan dibiarkan kembali ke Magelang untuk melakukan perlawanan tanpa dicederai. Berdasarkan janji Kolonel Clarence ini, Pangeran Diponegoro dengan penuh percaya diri bersedia datang melakukan perundingan di Magelang. Jadi Kolonel Clarence sudah menyampaikan kepada Pangeran Diponegoro kalau memang di saat perjanjian, di saat perundingan nanti tidak ada titik temu atau kesepakatan, maka Diponegoro akan dipersilakan pulang kembali dalam keadaan aman dan dipersilakan untuk mengadakan perlawanan lagi. Inilah yang melatar belakangi kenapa Pangeran Diponegoro bersedia untuk datang menemui undangan Dekok untuk berunding. Kita lanjutkan. Mengenai jalannya perundingan dengan Jenderal Dekok pada tanggal 28 Maret tahun 1830 ditulis secara rinci oleh Pangeran Diponegoro dalam Babad Diponegoro. Ketika Pangeran Diponegoro tiba di Wisma Residen, dia mengamati semua orang dalam rombongannya benar-benar santai dan Dekok tidak berbeda dari biasanya, sehingga tidak ada kecurigaan. Setelah Pangeran Diponegoro dan rombongan mengambil tempat duduk, Dekok memulai perbincangan dengan menyatakan bahwa Pangeran Diponegoro seyukyanya tidak kembali ke Matese, tetapi tinggal di Wisma Residen bersamanya. Jadi Jenderal Dekok untuk waktu mengawali pembicaraan ini menyampaikan kepada Pangeran Diponegoro bahwasanya Pangeran Diponegoro tidak usah kembali ke tempatnya atau ke markasnya, tetap saja tinggal di residen. Itu kata Dekok. Kemudian Pangeran Diponegoro dengan tenang dan ramah menjawab, "Mengapa saya tidak boleh kembali? Apa yang harus saya kerjakan di sini? Saya datang hanya singgah sebentar untuk kunjungan ramah tamah kepada Anda, sebagaimana adat istiadat Jawa seusai bulan puasa. Pada waktu ini, yang lebih muda berkunjung ke rumah mereka yang lebih tua untuk minta maaf atas segala kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Dalam hal ini, Jenderal adalah pihak yang lebih tua dan adat istiadat yang sama berlaku juga.
Jadi Pangeran Diponegoro kemudian menyampaikan pernyataan, ada apa saya tidak diperbolehkan kembali, sedangkan saya datang saat ini adalah hanya untuk singgah, dan memang sudah adat budaya Jawa ketika bulan Syawal maka yang muda ini berkunjung ke yang tua untuk mengadakan silaturahim. Begitu juga saat ini, kata Pangeran Diponegoro, saya adalah pihak yang muda sehingga saya berkunjung kepada Anda, Jenderal de Kock yang lebih tua. Kita lanjutkan. Jenderal de Kock menjawab dengan tegas, alasan saya menahan Paduka adalah saya ingin semua persoalan antara kita diselesaikan hari ini juga. Jawaban itu membuat Pangeran Diponegoro kaget dan bertanya, masalah apa, Jenderal? Sesungguhnya saya tidak mempunyai masalah, baik yang timbul dalam pikiran maupun yang terpendam dalam hati. Apa yang perlu dibicarakan di antara kita? Kata Pangeran Diponegoro. Presiden Falk yang hadir mendampingi de Kock menimpali selama Paduka berada di Magelang. Ini ditujukan kepada Pangeran Diponegoro. Jenderal de Kock dan para perwiranya tidak mempunyai pikiran lain kecuali masalah-masalah yang harus diselesaikan di antara Paduka dan Belanda. Kemudian Basa Mertonegoro menyela dan berkata, urusan politik berada jauh di luar perhatian Paduka dan baiknya dicari hari lain untuk membicarakannya. Namun Jenderal de Kock segera memotong, tidak. Hal itu tidak dapat diterima. Paduka suka atau tidak, saya ingin menyelesaikan sekarang juga. Begitu yang disampaikan Jenderal de Kock kepada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ketika mendengar kata-kata sang jenderal, mengingat perintah yang maha kuasa tentang Raja Jawa dan peran gandanya sebagai seorang prajurit, lalu dia pun teringat dengan lawannya. Pangeran Diponegoro berdiri dan berkata, hai, apa-apaan ini? Hanya ingin mengajak bertengkar tanpa ada alasan? Bila Anda memang betul berniat untuk memperbaiki keadaan, saya minta Anda, Jenderal de Kock, terlebih dulu mendatangkan Kolonel Clarence dan Alibasa Sentot Prawirodirjo ke sini. Pangeran Diponegoro mengatakan, dari Clarence dan Sentot, dia mendapatkan informasi bahwa Jenderal de Kock ingin berdamai. Dalam bahasa Jawa, Pangeran bertanya arti mengadakan perdamaian. Dalam bahasa Jawa, Pangeran bertanya arti mengadakan perdamaian. Dan kedua orang tersebut menjawab pembicaraan dan perundingan yang baik. Pangeran Diponegoro juga mengingatkan ketika de Kock mengutus seorang untuk memberi seekor kuda sebagai tanda persahabatan. Persahabatan artinya kembali ke hubungan persaudaraan, menghapus segala kesalahan yang terlanjur dilakukan. Ketika kaum muslim bertemu, semua dilupakan dan hanya pembicaraan mengenai hal yang tepat yang menimbulkan kepuasan bagi semua pihak. Kemudian Jenderal de Kock menunduk dan menjawab, Paduka, jika meminta agar kedua orang itu, Clarence dan Sentot, datang ke sini, hal itu sudah sangat terlambat. Seandainya Anda meminta lebih dulu, tentu saya akan menyuruh mereka berdua ke sini. Kemudian Pangeran Diponegoro menjawab, hai Jenderal, Anda ini benar-benar jahat, Dursilo. Mengapa sekarang Anda mengatakan terpaksa bertindak terburu-buru, padahal sebelum ini selama bulan puasa Anda tidak menunjukkan tanda-tanda mempunyai pikiran demikian? Seandainya saya tahu bahwa hati Anda tidak baik,
tentu saya akan mendesak agar kedua orang itu tidak boleh kembali ke Bagelen karena merekalah yang memegang kunci masalah ini. Jadi Diponegoro ini tidak tahu sebelumnya kalau memang waktu perundingan ini mau dijebak, mau ditangkap, sehingga kalau beliau tahu tentu tidak akan datang di perundingan itu. Jenderal de Kock kemudian berkata lagi, jika memang Paduka tidak mempunyai masalah untuk dibicarakan, siapa kalau begitu yang merupakan pemimpin perang yang sudah berlangsung begitu lama di Jawa? Karena itu saya bertanya, apa keinginan Paduka Tuan sekarang? Lebih lanjut, Pangeran Diponegoro mencatat pembicaraan itu dalam babatnya. Saudaraku, semakin seru. Untuk saat ini cukup sekian dulu, nanti kita lanjutkan. Dan perlu diketahui bahwasanya ini semakin menarik untuk kita baca bersama-sama. Saudaraku yang berbahagia, ada kekurangan saya mohon maaf, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.